Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prasetya, mahasiswa semester 5 dengan NIM 2014000082. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah transformasi geometri yang dibimbing oleh Ibu Rofiatul Adawiyah. Oke, langsung saja. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan transformasi geometri dengan sistem geometri. Yang pertama yaitu transformasi geometri. Transformasi geometri adalah suatu proses perubahan bentuk dan letak suatu bangun geometri dari posisi awal ke posisi lainnya. Hal tersebut dapat dinotasikan dengan posisi awal X, Y menuju ke posisi lain X aksen, Y aksen. Sedangkan sistem geometri adalah sistem yang didasarkan pada lebih dari satu sistem aksioma, yaitu terdiri dari sistem insidensi, sistem aksioma urutan, sistem aksioma kekongruenan, dan aksioma kesejajaran. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai transformasi geometri. Transformasi geometri. Dalam transformasi geometri, kita harus mengetahui tentang matriks identitas. Misalkan matriks identitas 1001. Kita lihat angka 1 dan 1 menunjukkan X dan Y. Ini merupakan kolom X dan kolom Y. Dalam transformasi, kita dapat mengubah suatu titik dengan cara yang pertama, yaitu translasi. Translasi mempunyai kata lain pergeseran suatu titik. Oke, langsung saja ke contoh soal. Misalkan di sini ada sumbu koordinat X dan Y dan terdapat titik A 1,2. Di dalam translasi, kita akan menggeser titik 1,2 digeser misal 3, min 2. Angka 3 merupakan pergeseran koordinat X dan negatif 2 pergeseran sumbu Y. Di sini X digeser sejauh 3 menjadi angka 4. Sumbu Y digeser sebanyak min 2. Maka titik akhir ada di sini. Nah, apabila titik pertama disebut titik A, maka titik 4,0 disebut titik A aksen. Adapun cara cepat yang dapat dipakai dengan syarat, misalkan untuk A, X, Y ditranslasi terhadap T, AB, maka koordinat bayangannya adalah A aksen sama dengan X ditambah A, Y ditambah B, sehingga diperoleh 1 ditambah 3, 2 min 2. Maka A aksen sama dengan 4,0. Cara yang kedua yaitu refleksi. Refleksi mempunyai arti pencerminan. Contoh, tentukan bayangan titik A min 6,2 jika direfleksikan terhadap sumbu X. Oke, jika direfleksikan terhadap sumbu X, perlu kita ketahui beberapa sifat-sifat refleksi terlebih dahulu. Misalkan, jika direfleksikan dengan sumbu X, maka Y-nya negatif. Jika dicerminkan dengan sumbu Y, maka X-nya yang negatif. Jika dicerminkan ke Y sama dengan X, maka dibalik, X sama dengan Y. Kalau dicerminkan ke dalam sumbu Y sama dengan min X, maka menjadi min Y min X. Kalau dicerminkan ke dalam titik X sama dengan A, maka menjadi 2A min X, Y. Jika dicerminkan pada Y sama dengan A, maka menjadi X, 2A min Y. Di sini direfleksikan terhadap sumbu X, maka Y-nya negatif. Min 6 sama dengan X, 2 sama dengan Y. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka X-nya negatif, sehingga diperoleh min 6. Y-nya berubah menjadi negatif 2. Yang ketiga yaitu cara rotasi. Misalkan titik A 3, min 6 dirotasikan sebesar 90 derajat searah jarum jam, maka bayangan A adalah baik. Perlu kita ingat, apabila searah jarum jam berarti negatif. Namun jika berlawanan arah jarum jam maka positif.
kita tulis di sini negatif. Di sini negatifnya negatif berapa? Negatif 90 derajat. Yang tadinya titik X, Y, jika dirotasikan dengan negatif 90 derajat akan berubah menjadi Y, min X. Oke, berarti X, Y-nya sama dengan 3, min 6. Maka akan berubah menjadi Y, min X. Y sama dengan min 6, X-nya dikasih tanda min, menjadi min 3. Jadi bayangan A adalah min 6, min 3. Yang keempat adalah dilatasi. Misalkan diketahui titik M min 2, 4 didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala 1/2. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi terhadap Y sama dengan negatif 2, maka bayangan M adalah langkah awal yaitu mencari bayangan pertama, yaitu dengan mengalikan dengan faktor skala. Kenapa dikali? Karena pusatnya 0,0, maka negatif 2 dikali 1/2 sama dengan negatif 1. 4 dikali setengah sama dengan 2. Kemudian kita cari bayangan yang kedua. Rumus yang kita pakai adalah X, 2B min Y min 1, min 4 min 2. Jadi hasilnya min 1, min 6. Baik, langsung saja kita menuju ke sistem geometri. Untuk jenis-jenis sistem geometri yaitu ada 5. Yang pertama geometri bidang, yang kedua geometri bangun, yang ketiga geometri diferensial, yang keempat geometri deskriptif, dan yang kelima adalah geometri analitik. Baik, langsung saja menuju ke contoh soal. Diketahui deret geometri 162 ditambah 54 ditambah 18 ditambah 6 dan seterusnya. A. Tentukan nilai suku ke-5, berarti U5. Dan B. Jumlah 5 suku pertama, berarti S5. Oke, langsung saja ke pembahasan. Dari sini bisa kita lihat bahwa ini rasionya adalah 1/3 karena polanya dibagi 3. Atau bisa kita cari menggunakan rumus U2/U1, yaitu 54/162. Hasilnya 1/3. Kemudian kita perhatikan di sini. Sukunya sudah ada 4 suku. Berarti nilai suku ke-5 sebenarnya bisa langsung kita cari, yaitu dengan cara mengalihkan dengan rasionya. Jadi jika semuanya dikali 1/3, maka kita lanjutkan ke suku yang ke-5. Maka 6 dikali 1/3 atau 6 dibagi 3 yaitu 2. Jadi U5 adalah 2. Kemudian kita lanjutkan jumlah 5 suku pertama. Maka kita tinggal jumlahkan saja. 162 ditambah 54 dan seterusnya. Maka diperoleh hasil 242. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan sistem geometri dan transformasi geometri adalah sistem geometri merupakan sistem atau sebuah bidang, sedangkan transformasi geometri merupakan perubahan bentuk dan letak suatu bangun geometri dari posisi awal ke posisi lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.